Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Rosna. Di sini saya akan menelaah sedikit tentang analisis distribusi pendapatan masyarakat. Jadi, pendapatan yaitu suatu gambaran tingkat kemampuan seseorang, biasanya tergantung pada kebutuhan materi dalam waktu tertentu. Contohnya seperti seseorang yang belum berkeluarga, kebutuhan materinya pun masih kecil dibandingkan orang yang sudah berkeluarga. Dan juga yang dimaksud dengan sektor formal dalam perekonomian masyarakat yaitu penghasilan, atau formal adalah suatu penghasilan yang pasti tertentu. Contohnya misalnya PNS yang mempunyai penghasilan yang sudah tertentu dalam waktu tertentu. Sedangkan non formal itu seperti pedagang atau wira swasta yang penghasilannya itu tidak tertentu. Dan indikator sumber daya distribusi ke masyarakat yang mempunyai ketimpangan yang tinggi dapat berakibat buruk bagi kehidupan sosial dan dapat menjadi berakibat konflik. Contohnya misalnya seperti kehidupan manusia yang mempunyai ekonomi ke bawah, ekonomi menengah, dan ekonomi ke atas. Jadi, apabila ketimpangan pendapatan indikator sumber daya distribusi, pemerintah harus menargetkan peluang usaha bagi masyarakat ekonomi ke bawah supaya tidak terjadi konflik dalam kehidupan masyarakat. Dan apabila orang yang berekonomi atas merebut sumber daya distribusi masyarakat ekonomi ke bawah, akan berakibat buruk terus-menerus bagi ekonomi masyarakat ke bawah. Jadi pemerintah harus bijak dalam membuka peluang usaha bagi masyarakat ke bawah. Dan saya akan menelaah deskripsi yang kedua, yaitu yang berjudul analisis faktor yang mempengaruhi pendapatan tenaga kerja wanita pada industri. Jadi teori tenaga kerja itu adalah manpower, yaitu sumber daya manusia dalam jasa tenaga kerja, dan tenaga kerja sangat penting dalam pelaksanaan industri untuk memproduksi suatu barang. Jadi, tenaga kerja juga merupakan sarana utama dalam semua kegiatan tujuannya. Sumber daya manusia merupakan faktor penentu apakah sumber daya itu dapat berfungsi atau tidak. Sumber daya manusia juga menyangkut pada dua aspek. Yang pertama yaitu konflik fisik. Yang pertama itu kualitas fisik, itu contohnya seperti tenaga manusia. Sedangkan non fisik yaitu contohnya seperti daya pikir manusia, penghasilan dari usaha seseorang, dan juga pendapatan menunjukkan seluruh hasil material atau uang dari hasil kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang. Jadi sampai di sini menelaah skripsi dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.